Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Kalau you lihat orang susah, you diem, begitu besok kamu susah, Allah akan diem. Lihat orang kelaparan, kamu tidak mau bantu, besok kamu kelaparan, Allah tidak akan pernah bantu. Tapi sebaliknya, kalau lihat orang susah kamu bantu, besok belum sempat kamu susah, Allah sudah bantu. Hal yang paling berat adalah ketika lu bertarung dengan hujatan orang dan judgement orang, tapi lu harus belajar untuk bisa mengerti mereka. Itu jauh lebih berat loh daripada belajar untuk membenci mereka. Tetaplah sederhana. Kenapa? Karena ketika kamu sederhana, pasti kamu akan peka. Ya, setuju. Dan tetaplah berbudaya dalam artian cara berpikir segala macam. Karena ketika kamu berbudaya, maka kamu akan harmoni. Semua orang bisa mengeluh, tapi tidak semua orang bisa jalanin. Kamu bisa jalanin tanpa kamu harus bisa mengeluh. Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Kalau you lihat orang susah, you diem, begitu besok kamu susah, Allah akan diem. Lihat orang kelaparan, kamu tidak mau bantu, besok kamu kelaparan, Allah tidak akan pernah bantu. Tapi sebaliknya, kalau lihat orang susah kamu bantu, besok belum sempat kamu susah, Allah sudah bantu. Buat semua orang, kalau ketika lu masih bisa mengeluarkan air mata, laki-laki khususnya, berarti lu masih baik-baik saja sebagai manusia. Tapi ketika air mata itu sudah tidak keluar, maka lu berada di jalan yang sangat berbahaya. So it's okay, laki boleh keras. Kenapa aku harus susah payah? Kerja tipes nggak dirasain, bayar kuliah sendiri, sedangkan dia kok udah memilih anak orang, masih udah melakukan itu, tapi kok masih disayang. Jangan gunakan masa muda kalian untuk poya-poya. Gunakan masa muda kalian untuk bekerja keras, ya, untuk usaha, berdoa, mencari usaha yang cocok dengan diri kita masing-masing. Apabila kita bukan terlahir dari orang yang kaya, maka kita harus menciptakan kekayaan untuk diri pribadi kita dan turunan kita nanti ke depan. Ya Tuhan, kalau memang jalan gue seberat ini, dan kalau emang gue nggak bisa memilih apa yang baik untuk gue, Engkau yang lebih tahu. Ya udah Tuhan, saya jalanin aja dengan berserah hati. Tapi saya mohon cuma satu, kasihani saya dikit. Saya udah tua banget kayaknya, sampai mau nyari pasangan aja susah. Saya tahu banyak salah, tapi minta kemurahan hati deh. Saya bilang, maksudnya, aduh udah hancur banget deh lo. Pokoknya di titik itu lo nggak ngerasa kayak harapan itu ada gitu. Tapi kalian beneran deh kalau lagi temenan sama orang-orang yang membuat kamu ngerasa kamu salah mulu, udah coba aja untuk ngetemenan deh. Atau ganti temen gitu mungkin. Karena yang paling tahu kamu. Ya. Kasian tahu kalau orang-orang kayak aku susah tidur cuma karena temen. Bodoh banget kan. Cuma karena temen kok susah tidur. Pekerjaannya tidur, nggak mau usaha, nggak mau kerja, nggak mau bisnis, bikin status WA, akan indah pada waktunya. itu namanya harapan apa angan-angan? Angan-angan. Nggak mau syuting, nggak mau podcast, nggak mau apa, bikin status, besok juga akan kaya pada waktunya. Itu namanya angan-angan. Cepet bangun, tidurmu miring, mimpimu jelek gitu loh. Kalau ada orang ngomongin sesuatu jelek-jelek di belakang kita, itu alasannya cuma satu. Karena orang itu tidak pernah ada di posisi depan kita. Orang-orang yang ngomong seperti itu nggak akan pernah lebih dari kita. Wanita kuat itu karena mereka sudah terbiasa mandiri dan sendiri. Mereka sudah terbiasa melewati semuanya dengan sendiri, sampai mereka nggak punya pilihan. Betul. Akhirnya mereka kuat dan mereka menjadi tegar dan kuat untuk melewati apapun. Gue udah pernah lewati. Setiap jam 11 malam atau jam 1 malam kayak, ya Allah, sampai kapan ya aku kayak gini ya? Masa iya nanti aku punya keluarga terus? Masa ya kayak gini? Aku kayaknya harus cari kerjaan lain deh. Sampai kapan aku kayak gini? Bapak aku juga kasihan gitu loh. Kalau gue mati, gue nggak takut mati bro. Yang gue takut adalah ninggalin anak gue. Yes, betul. Lu kepikiran gitu gak sih? Saat ini hidup gue memang untuk anak-anak gue doang. Udah.
Nah, gue punya kesimpulan. Apa itu? Orang-orang anjing kayak kita, kalau punya anak, adalah ayah yang baik. Nah, bener. Dulu saya pernah nih punya teman-teman yang gemar ngajak saya makan. Tapi dengar, cuma gemar ngajak makan aja. Bayarnya enggak. Ujung-ujungnya saya yang bayar. Saya suka neraktir orang. Tapi dengar baik, ada hubungan di mana kita tuh cuma dimanfaatin doang. Masalah yang gue hadapi, orang yang paling tahu cara menghadapinya adalah gue sendiri. oh gitu bang. Iya, gue bukan tipikal orang yang senang curhat untuk masalah yang gue hadapi, karena sepenuhnya gue yakin masalah yang gue hadapi jalan keluarnya cuma gue yang bisa mencari. Gue kalau lagi kesel, gue coba senyum gini, hati turun loh, bener ya? Itu turun. Kenapa itu ibadah? Ketika lu ngomong sama orang begini, sama lu, ya kalau gua maaf ya gitu, mata begini, itu enak buat ngomong maaf kayak maaf ya gitu. Kalau gini kayak, yaudah gua maaf. Jadinya begitu. Makanya alis itu tuh penting karena kalau dihapus jadi lihat tuyul kan. Juga jadilah manusia yang ketika melihat masalah bukan dia malah main salah-salahan, tapi jadilah manusia yang ketika melihat masalah mereka berlomba-lomba bukan salah-salahan tapi berlomba-lomba untuk mencari solusi gitu loh. Manjada wajada. Kalau kamu mau akan ada 1000 jalan, tapi kalau kamu yang nggak mau akan ada 1000 alasan. Yang saya mau dalam hidup saya adalah ada rumah tempat saya bisa beristirahat di mana orang tidak mengusir saya. Ada makanan di mana saya bisa makan, di mana saya tidak perlu mengemis. Karena I work for it. Di mana orang bisa menghargai saya orang yang mau maju, bukan orang yang mau minta-minta atau numpang-numpang. Ya, lu mati sekarang siap. Karena gue percaya sama sabda Rasul gue. Orang mukmin yang paling cerdas adalah dia yang paling banyak mengingat kematian. Itu yang ngebuat lo humble. Cuman mau ngingetin, hidup itu seadanya aja. Apa yang lu punya, ya itu yang harus lu pakai. Jangan pernah lu sampai menyiksa orang tua demi mengikuti sebuah gaya. Jadi kita orang terbaik atau orang terburuk di dunia. Kalau di mata orang lain kamu buruk, itu yang mereka akan lihat. Kalau di mata orang lain kamu baik, itu yang akan mereka lihat. Kita nggak bisa mengontrol bagaimana orang-orang melihat diri kita. Karena pada akhirnya orang akan membangun realita mereka sendiri. Dan kita nggak bisa mengontrol hal itu. Dan tidak semua orang yang kelihatannya buruk di masyarakat sebenarnya mempunyai hati yang buruk. Dan vice versa, tidak semua orang yang mungkin kemasannya adalah malaikat sebenarnya orang baik. Ada satu ungkapan Cak Lontong, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, yang memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Gue lagi ngerasa capek sama diri sendiri sih, dengan pikiran yang gue pikirin, dengan situasi yang sekarang juga gue lagi ngerasa capek dan lagi ngerasa sendiri banget sih. Gak tau kenapa, mungkin lagi di titik terendah kali ya. Cuman gue lagi berusaha untuk bangkit lagi, untuk mencari mencari jalan yang gue harus kemana. Itu yang lagi gue rasain sekarang sih. Kerja, tapi duit gue selalu nol. Gue selalu neraktir temen. Gue nggak bisa sendiri. Jadi gue istilahnya gue harus ngebeli teman buat nemenin gue. Tapi kamu tahu kalau kamu sedang melakukan itu, atau kamu baru sadar belakangan? Baru sadar belakangan. Oh, baru sadar belakangan. Papa saya pesan sama saya masih ingat betul. Jangan pernah nipu. Ya. Kalau kamu suatu hari nipu orang, yang susah itu anakmu dia. Yang kasihan itu anakmu, bukan kamu. Itu pesan dia. Dan jalan juga semakin lama semakin mengerucut, semakin kecil dan tidak ada jalan akhirnya. Tapi dengan menjaga reputasi, peluang-peluang semakin banyak ya Pak ya. Jadi sudah dipraktekkan ini sama Pak Chandra. Kita mau kerjasama dengan orang juga mudah. Nah, ngeliat yang sebaya, seumuran nih, dia ahli maksiat. Katakan dia lebih mulia daripada aku. Kenapa? Karena dia bermaksiat dengan ketidaktahuannya, sementara kita bermaksiat dengan pengetahuan kita. Oh, kamu mau kelarin aku? Setelah kamu kelarin aku,
aku bakal lebih cantik daripada pas sama Nih, lu lihat nih ya. Ini tangan ya. Iya. Tangan lu mana? Tangan. Nah, ini gue pegang ya. Oke, lu nggak megang, nggak bisa jalan kita. Harus sama-sama megang. Itulah sebuah hubungan. Semakin kita pasrah sama hidup, semakin kita berserah, itu apapun yang kita mau itu akan semakin mendekat sama kita. Ngerti nggak? Pura-pura gila aja biar ngadepin orang yang jahat. Pura-pura gila ngadepin orang jahat daripada kita siasat ya, lebih baik begitu. Biar dikatain gila tapi aku tidak gila. Karena banyak di sekeliling kita, banyak musuh di dalam selimut yang modalnya iri dan dengki. Itu udah biasa menurut saya, udah gak heran lagi. Apa katanya emang gue pikirin. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's... Kalau kamu bisa balas kejahatan orang dengan kebaikan, Yesus menang. Amen. Jadilah orang yang tulus, berbuat baiklah kepada semua orang. Tuhan mau kita orang baik dan orang yang peduli sama orang lain. Pulanglah dan jadi pahlawan bagi orang-orang di sekelilingmu. Kamu ada hari ini karena orang-orang yang berjasa dalam hidupmu. Jadilah pahlawan juga untuk mereka yang membutuhkan. Jadi makanya kalau jadi orang dalam hidup ini, kalau nggak mau disenggol jangan nyenggol. Lagian disenggol baper lah repot kita. Kalau kamu terlahir tidak sebagai orang yang pintar dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan kerja keras. Kreativitas dengan pandemi. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup. Dan kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Udah ngutang gaya lagi, makan enak terus lagi, utang nggak bayar eksis terus lagi. Nah kalau kita mau bebas dari hutang, punya upaya untuk berhemat, turunin standar hidup. Basic dari pria adalah kalau lu mau dapetin pria ini buat cewek-cewek, lu harus bikin dia penasaran. Oke. Kalau udah nggak ada rasa penasaran, cowok akan pergi. Jadi basicnya kalau dia udah nggak penasaran sama cewek itu, dia nge-ghosting gitu. Iya. I spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Saya sering menanamkan dalam diri saya, saat kamu sedang bermalas-malasan, saat kamu sedang tidur-tiduran, ingatlah ribuan, bahkan jutaan pesaingmu sedang berusaha keras untuk mengalahkanmu. Hidup itu perjuangan yang tak seindah kata-kata motivasi dan tak semudah kata-kata mutiara. Tidak perlu banyak berkomentar tentang kehidupan orang lain. Jika hidup orang lain baik, contohlah kebaikannya. Tapi jika terlihat buruk, cukup jadikanlah sebuah pelajaran. Perbaiki hidup kita sendiri. Jika perlu, lakukan perubahan. Jika ditanya, ingin apa aku sekarang? Aku hanya ingin hidup bahagia, menjalani hidup yang semestinya, berhenti overthinking di malam hari, juga ingin berhenti insecure tentang masa depan. Aku selalu berharap dan berdoa agar hidupku baik-baik saja. I promise, one day I will be happy. Papa saya bilang, jangan kita bekerja itu karena uang, jangan, tapi biarlah uang yang akan datang kepada kita karena kita bekerja. Karena kalau kita bekerja karena uang, takutnya yang namanya manusia ada ambisi. Ambisi boleh, tetapi jangan berbentuk ambisi yang terlalu, tapi jadikan itu menjadi motivasi kita. Hal yang paling sulit dilakuin orang dan paling jarang orang mau mengakui itu adalah untuk mencintai dirinya sendiri. Itu kadang-kadang orang gak mau ngakuin, kayak ini semua is all about money, is all about respect, is all about something high yang mungkin kejauhan lah gitu. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya kalau lu tidak bisa mencintai diri sendiri, tidak bisa menghargai diri sendiri, semuanya ampas bro, asli. Dia
dia setiap kali putus, baliknya ke aku. Oh, kucu-kucota ini. Ngobrolnya sama aku. Dan aku nggak sadar di situ sampai kayak berapa tahun aku ditampar psikisnya sama sahabat-sahabat aku yang kayak, please, ini orang cuman manfaatin kebaikan lo. Gitu. Tidak pernah ada kata gagal bagi manusia yang terus berusaha. Kegagalan hanya hadir saat manusia-manusia itu sudah berhenti untuk mencoba. It's okay kalau lagi nggak baik-baik saja. It's okay kalau kita terpuruk dalam duka. Tapi berjalan, melangkah adalah satu pilihan yang pasti di depan mata. Kalau anak presiden bisa nggak nakal? Gimana mau nakal? PJ++. Ngawur. Bisa nggak anak presiden PJ++? Nggak bisa kan? Nggak bisa dong. Bukan masalah nggak bisa, alangkah lebih baiknya tidak. Waduh, suci banget lo ya. Oh iya emang. Sesuatu yang aku nggak bisa kontrol, kayak omongan orang, terus pikiran orang tentang aku, kan itu sesuatu yang aku nggak bisa kontrol kan. Jadi yang aku bisa kontrol ya cuman pikiran aku sendiri gitu. Tolong gantungkan hati dan perasaanmu bukan kepada manusia. Karena apa? Manusia bisa menyakitimu, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Maka gantungkan hati dan perasaanmu kepada Allah. Ya Rabb, seandainya yang ada terbaik, lancarkan. Kalau enggak, geser ya Allah. Karena hamba yakin Allah akan memberikan orang yang lebih keren, lebih jago, lebih tampan, lebih cantik daripada dia. Amin. Lu harus jadi orang jujur. Ibarat kasarnya, kalau lu jadi orang jujur, nggak kerja di yang halal pun, di haram pun lu masih dipercaya orang. Itu kunci orang hidup. Jujur. Padahal harusnya lu bersyukur, lu harusnya grateful tahu, lu dapet gua yang nggak minta apa-apa, yang kita jalan aja, memang basicnya udah cinta aja kan. Terus kayak gue bisa support juga sama-sama, kan bukan yang enak kan sebenarnya kayak gitu. Nah dia nggak bisa terima itu. Terkadang tanpa kamu sadari, Tuhan ngasih ujian dengan cara untuk memberikan kehilangan. Misalkan kehilangan sebuah cinta. Ketika sudah mendapatkan kehilangan, dari situ kamu bisa belajar, dari situ kamu bisa memaafkan diri kamu dan sudah bisa menerima diri kamu sendiri, baru kamu mengenal diri kamu sendiri. Aku capek. Kayak aku juga butuh diarahin. Aku juga butuh dikasih tahu mana yang salah, mana yang benar. Aku bahkan selalu nanya, ini gue salah gak sih kayak gini? Gak apa-apa gak sih gue kayak gini? Karena aku gak pernah tahu mana yang salah, mana yang benar gitu. Kalau kita memang sudah lahirnya nggak putih, nggak usah berharap putih. Terima dirimu sendiri. Berani berkata begini, memang hitam aku tetapi cantik. Belajar terima dirimu sendiri. Kalau kamu nggak bisa nerima dirimu sendiri, kamu juga nggak akan bisa nerima orang lain. Lu percaya nggak? Gue takut sama lagu ulang tahun. Karena? Happy birthday to you. Karena? Itu bikin gue nangis. Karena gue gak pernah dirayain ulang tahun gue. Yang paling penting hidup itu pasti akan terus diuji sampai nyawa di kerongkongan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menganggap suatu ujian, suatu musibah, suatu teguran, dan jangan pernah merasa diri selalu benar, selalu introspeksi diri. Dan yang terpenting itu adalah bagaimana kita belajar lebih baik lagi dari segala musibah yang terjadi. Sekalipun kita harus belajar dari musuh kita. Rata-rata wanita ketika berpacaran selalu, rata-rata lo ya, selalu berpikirnya untuk menikah. Rata-rata wanita, kebanyakan wanita. Oh gitu ya? Serius, wanita tuh begitu. Oke, terus? Tololnya begitu. Sedangkan laki-laki kebanyakan enggak. Aku cuman mau pacaran, bukan untuk menikah. Kebanyakan laki-laki begitu. Aku cuman main-main, aku cuman butuh kamu waktu persami doang. Atau aku butuh kamu cuman buat event ini doang. Atau aku butuh kamu cuman buat kondangan. Kadang kan cowok begitu, dan cowok tuh menurutku to the point gitu loh. Pada saat kita menikah dengan orang yang tidak tepat, pernikahan itu menurut aku tidak akan jadi ibadah. Kenapa? Lo berantem terus. Capek gak sih?
dan anak-anak akan melihat itu. Terus udah gitu kita akan saling tidak nyaman dengan satu sama lain. Jadi di mana ibadahnya gitu? Kalau orang dilangkahin, nanti katanya jauh jodoh. Ah, nggak juga. Ya, Itu mah makanya. mitos. Ya makanya. Kalau gua boleh ngasih saran ya, itu mah cuma mitos doang, Mar. Kalau memang jodoh lu udah ketemu ya akan ketemu gitu. Banyak ada waktunya. Jadi banyak yang menikah di umur 40, banyak yang menikah di umur 35. Jadi nggak usah naruh target kita tuh kayak target orang lain. Karena menurut gua kebahagiaan kita tuh lebih penting, Mar. Nah, itu. Anaknya Dono yang paling kecil, Satrio namanya. Dia nggak kenal bapaknya. Dia meninggal 5 atau 6 tahun bapaknya meninggal. Terakhir begitu gue bisa Warkop DKI Reborn pertama itu, mereka terima uang yang di luar dugaan. Subsidi dari gue berapa sih dulu? Bareng gope per bulan, ya kan? Tiba-tiba terima, bisa beli motor, bisa beli mobil. Ya mobil bukan mobil mewah ya, mobil biasa-biasa gitu. Iya, tapi Iya. Nangis nggak tuh anak? Gila, gue nggak kenal bapak gue, tapi bapak gue masih ngirimin gue duit, masih ngasih gue untuk sekolah. Betapa bahagianya gue, Dad. Waktu pacaran, kebanyakan pria itu fokus cari yang cantik. Tetapi kalau mau nikah, pasti cari yang baik. Yang wanita, waktu pacaran pasti cari yang tampan. Tapi kalau mau nikah, pasti cari yang mapan. Makanya saya pesan sama anak-anak muda, kalau wajahmu tidak tertolong, kantongmu harus bisa menolong. Makasih udah mau ngakuin anak kita. Maaf kalau saya udah ganggu hubungan kalian. Nggak ada niat dan tujuan saya ke arah sana. Yang saya inginkan kemarin itu hanya memenuhi permintaan kamu. Kalau kamu masih ragu, tapi alhamdulillah aku di sini banyak salah ke keluargamu, ke kamu, ke istrimu. Aku mau minta maaf. Monyet itu binatang paling asik. Ya kalau monyet ketemu monyet, nyet kemana lu? Oh iya benar. Ya elah nyet, gitu aja sedih lu. Itu, asik banget monyet. Iya benar. Gak ada binatang yang lebih asik dibanding monyet. Ular saling nggak percaya. Nah dia mah jangan kemana-mana, dia mah ular gitu. Iya betul. Nggak percaya. Jadi Kata Allah, nikmati hidupmu dengan senang, nikmati hidupmu dengan tenang. Silahkan kemanapun kamu tenang. Di sini tenang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Seharusnya begitu, bukan cuma jadi lirik. Memang hidup kita itu mesti begitu. Di rumah tangga senang, bekerja tenang, di kehidupan sosial tenang. Jadi semua garis yang Allah tetapkan dalam kita beraktivitas, ini konsepnya ke sini, Pak. Ya Allah tuh nggak ingin kita susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, bukan Allahnya yang salah, manusianya yang tidak baca pedomannya. Buka akhir ayat 185 di Quran surah kedua Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah tuh menginginkan hidup kalian semua itu mudah, bukan susah, kata Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, bukan Allahnya yang salah, mungkin makhluknya yang tidak baca pedomannya. Karena memang cowok-cowok zaman sekarang itu kan kadang datang itu nggak pakai modal, jadi cuma modal tampang doang. Waduh, paham nggak? Jadi cuman yuk kita ketemuan, tapi kayak nggak ada apa? Nggak mau bayarin, nggak mau apa gitu. Emang pernah punya pengalaman begitu? Ada. Jadi kamu yang bayarin cowoknya gitu? Iya. Kayak debat sama orang gila nggak akan selesai. Cakep. Debat sama orang bodoh tuh kita nggak akan selesai. Kalau mau debat, mau ngadepin orang bodoh, kita harus lebih bodoh daripada dia. Ngadepin orang gila, kita harus lebih gila daripada dia. Kalau nah, ngadepin orang, aku nggak mau lebih bodoh dan lebih gila daripada orang itu. Sehingga? Jadi aku milih untuk diam. Saat kamu udah nggak punya alasan untuk mencintai lagi orang itu, Udah nggak punya alasan tapi lagi. kamu tetap memilih untuk terus mencintai dia, that's it. Paling enak, move on paling enak. Iya. Jalur ilfil. Bener nggak? Kalau udah ilfil sama orang tuh udah pasti move on. Rasa sakit saya mungkin menjadi alasan seseorang tertawa, tetapi tawaku tidak boleh menjadi alasan seseorang tersakiti. Orang toksik itu nggak jauh-jauh loh dari Anda. Orang tua Anda yang meremehkan, kamu mah nggak akan bisa kayak gitu, udah termasuk toksik. Pelan-pelan Anda diremehkan, nanti tuanya apa? Nggak pede, mau ngapain, malu. Itu sih. Riset di psikologi, orang yang nggak mau ngaku salah itu adalah sesungguhnya orang yang paling rapuh. Orang yang nggak mau ngaku salah itu sebenarnya dia sedang takut kelemahan dia dilihat oleh dirinya sendiri. Oke, apalagi sama orang lain. Apalagi sama orang lain. Kita nggak akan bisa dibilang orang kan baik sih. Mau kita berusaha menjadi baik, pasti ada orang yang akan berpikiran nggak sesuai dengan kita harapin. Jadi di situ belajar sih. Oh iya, sekarang gua ngelangkah nggak usah mikirin orang lain, ngapain juga ya. Mau orang ngomong apa juga pasti ada orang yang suka sama gua kan. Ya, dan Sekarang stop deh mamer-mamerin kekayaan, udah bukan zamannya lagi. Betul. Mungkin 2 tahun yang lalu iya termasuk gua, Betul, gitu kan, iya. pamer-pamer saldo segala macam. Tapi setelah gua pikir sekarang, wah kasihan juga ya untuk orang miskin. Tolak ukur mereka tuh kita, Iya. mana mampu. Betul. Kita harusnya kan ngebantu mereka supaya bagaimana sih menjadi orang sukses. Betul. Ini loh cara-caranya. Salah satu kunci bahagia adalah jangan pernah bandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain. Yang terlihat kaya belum tentu bahagia, dan yang tak punya apa-apa belum tentu menderita. Malah terkadang ada yang sudah punya segalanya masih terasa kurang juga. Dada mendadak sesak jika ada yang lebih kaya darinya. Tapi justru ada yang hanya punya rumah amat sederhana, makan seringkali sepiring berdua, malah selalu merasa bahagia hanya dengan mensyukurinya. Karena ia sadar nikmat kehidupan yang saat ini dirasakan lebih mahal dari apapun juga. Ternyata bahagia itu sederhana. Syukuri yang sudah kau miliki. Jangan keluhkan apa yang belum kau dapatkan. Aku dilahirkan bukan buat dipukul, aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, iya, kamu dilahirkan memang bukan dipukul, tapi kamu hidup sama aku akan aku pukul. Jadi itu yang menghantui aku tuh. saat aku merasa benar, disitulah aku salah. Karena merasa benar ini adalah satu sifat yang kemudian akhirnya membuat kita lupa bahwa kita bukan Tuhan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang tuamu sudah durhaka kepadamu sebelum kau durhaka kepadanya. Artinya hakmu nggak ditunaikan oleh kedua orang tuamu, seperti itu. Jadi kalau kita tanya ada nggak sih orang tua yang durhaka pada anaknya, itu anak itu punya hak untuk dia diberikan tidak hanya makan, minum, tempat tinggal dan fasilitas yang luar biasa, tapi dia punya hak untuk diisi ruhiyahnya, tauhidnya, agamanya, kecintaannya kepada Robnya itu harus diisi oleh orang tuanya. Kayak sekarang tuh aku baru bisa mencintai diri aku sendiri. Dulu tuh aku tuh di titik yang udah benci sama diri sendiri. Bukan benci lagi, kayak bahasa kasar aku udah jijik sama diri sendiri. Kayak udah nggak guna gitu hidup. Jangan terlalu menaruh harapan di manusia, karena setiap manusia pasti mengecewakan. Yang tidak mengecewakan itu cuma Tuhan. Iya betul.
Buncit itu lambang kemapanan. Gitu, bukan Ya, kebanyakan makan. Justru mapan, berarti dia pengen punya duit banyak. Karena kalau kita pacaran sama cowok six pack, kalori makanannya dihitung, yang masak ditanya pakai minyak apa, ya kan, ngejelimet buat kita. Nah kalau kita cowok-cowok begini kan, warteg jadi, celele jadi, taichan jadi, di mana jadi? Menyangkut kesehatan. Di hidup mati ditentukan Tuhan, bukan oleh makanan. 89 kilo gue udah turun. Lu berarti Ya. duit 500 juta lu bukan lu mata duit. Lu gila demi 500 juta, lu baru mau kurus. Lu gimana sih lu? 500 jutanya gue bikin masjid nih. Ya oke. Ya alhamdulillah bisa dukung. Jadi kemarin gue Tidak pernah ada kata gagal bagi manusia yang terus berusaha. Kegagalan hanya hadir saat manusia-manusia itu sudah berhenti untuk mencoba. Apa satu hal yang selalu diajarin sama orang tua lo sampai lo bisa jadi Putri Tanjung kayak yang sekarang? Selalu harus humble. Lo tau gak sih, gue suka banget sama kata-kata yang Buya Hamka pernah ngomong. Kita terbuat dari tanah, kita makan dari tanah juga, ya kan? Kita diri di atas tanah, Dan nanti kita kita balik kembali ke ke tanah. tanah. Terus kenapa lo harus sombong? Kenapa lo harus langit? Jalankan bisnis selagi kamu tidak membutuhkannya. Mengapa? Karena kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi besok, lusa, ataupun tahun depan. Saat ini karir kita masih bagus, gaji bagus banget, oke banget. Fasilitas dari perusahaan juga oke. Tapi apakah ada jaminan bahwa itu akan menjadi milik kita seterusnya? Nggak ada. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Robert Kiyosaki kasih pesan, kalau kita masih mendapatkan penghasilan dari active income, hati-hati. Saat kita tidak bisa bekerja lagi karena faktor usia, faktor kesehatan, penghasilan Anda gimana? Berhenti juga. Jadi bangun bisnisnya mulai dari sekarang. Keluar dari zona nyaman. Gunakan waktu-waktu yang tidak produktif after office Anda dengan baik. Persiapkannya dari sekarang. Jangan tunggu nanti kalau misalkan something wrong dengan diri Anda, baru mulai kepepet mau mikirin mau usaha apa ya. Itu sedikit lebih telat. Udah nggak nyaman kerjanya. Justru sekarang waktu yang paling tepat untuk memulai. Di saat Anda masih memiliki penghasilan. 4 kata yang membuat kita jatuh dari sukses. What will people say? That's it. What will people say? Jadi ketika saya melakukan sesuatu, I don't care what will people say. Karena saya tahu, because I know, I cannot make everybody happy. Gue gak bisa bikin semua orang suka sama gue. Gak bisa. Gak mungkin bisa. Agama aja di Indonesia ada 5. Gak bisa semua orang suka sama satu agama, apalagi manusia biasa. So what will people say ketika itu ada di pikiran lu, ketika lu mau berbuat sesuatu, ketika lu mau berkarya, nanti orang ngomongin gua apa ya, nanti orang gak suka ya. Gak usah gitu deh. Jadi saya tuh selalu ngasih tahu ke staff saya, entrepreneurial itu adalah, nih lihat, misalnya gue entrepreneur, gue punya bos enggak, tapi gue itu punya tujuan. Jadi entrepreneurial itu adalah gimana caranya kalau lu punya tujuan dicapai segimana mungkin. Maksudnya do whatever you can to get there, gitu kan. Bos itu di sana bukan sebagai orang yang nyuruh-nyuruh, tapi sebagai your resource. Maksudnya kalau lu perlu, tujuan gue adalah user gue harus kayak begini. Gue perlu Belva untuk ngelakuin ini, then tell me to do that, gitu. Jadi itu adalah sebuah mindset yang penting banget sih. Jadi gimana caranya kita itu selalu, oke, gue punya goal ini, apapun yang terjadi gue harus sampai sana. Bos gue itu bukan nyuruh-nyuruh gue, bos itu adalah orang yang bisa gue pergunakan untuk gue bisa nyampe situ. Alasan kenapa saya awalnya ingin membangun Tokopedia adalah menyelesaikan masalah kepercayaan. Tapi ternyata saya belajar ketika saya sendiri ingin membangun bisnis, saya belajar ternyata membangun bisnis itu adalah tentang membangun kepercayaan. Dan sayangnya, kepercayaan itu selalu dinilai dari rekam jejak seseorang. Dan di titik itu saya punya keberanian, karena saya percaya bahwa masa lalu itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah. Tapi masa depan harusnya ada di tangan kita sendiri. Semua orang itu selalu bicara membandingkan dengan kesuksesan. Kayak gue pengen kayak Denny Sumargo, basket terkenal, ganteng, jadi model. Gue pengen kayak Dr. Tirta. Tapi mereka lupa bahwa kekuatan terbesar dari seorang manusia itu adalah pikirannya sendiri. Itu yang mereka lupa. Kalau lu mau sukses ya jangan bandingin sama orang, karena sepatu kita tidak sama.
Betul. Ya, lu harus berjuang dengan cara lu sendiri. Dan jangan pernah mengeluh kalau lu nggak punya privilege apapun. It means emang lu ditakdirkan Allah berjuang dari minus. Dan emang sudah jalannya dan pasti ada maksudnya kenapa lu di situ. Sama mungkin juga kita berbalik bertanya kepada Hotman Paris yang punya berlian miliaran. Mungkin juga berpikiran yang sama. Kenapa ya gue bisa punya berlian mahal-mahal kayak sekarang you pakai sekarang? Nah, yang pertama adalah berpikirlah positif. Dan yang kedua, berpikir positif. Jangan berpikir berlian dulu ya. Ya, berpikir positif. Yang kedua, usaha dan doa. Usaha dan doa. Yang ketiga, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Yang keempat, sayangilah seorang ibu yang melahirkan kita. Kok bisa sama kita persis? Entrepreneur itu pada dasarnya yang pertama adalah orang yang bisa melihat dan membaca kesempatan dan mengambilnya. Ya. Nah, pertanyaannya kalau nggak dilihat, nggak ada opportunity-nya, nggak ada kesempatan, what we have to do? Tugas entrepreneur menciptakan peluang. Jadi peluang ditangkap. Banyak orang nanya ke saya, Pak, kita udah coba lihat peluangnya nggak ada. Terus what we have to do? Ciptakan peluang. Gue tuh orang dendeman. Gue tuh nggak gampang maafin orang. Walaupun di depan gue maaf, tapi di sini gue masih gendek. Apa namanya? Gedek. Gedek. Iya ya. Udah gitu, gue cuma dalam hati gue akan buktiin kok. Suatu ketika nanti lu akan butuh gue. Seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi actions. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Apa yang harus kita lakukan di bawah usia 20 belajar? Apa yang dilakukan usia 20-30? Follow the leaders, belajar dari pemimpin-pemimpin hebat. 30-40 bisnis, bikin usaha yang kita suka, yang kita kuasai. Usia 40-50 fokus di bisnis yang kita jago, jangan terpengaruh dengan yang lain. 50-60 time to share. Invest ke anak-anak muda, sharing ke anak-anak muda, percayai mereka. 60 ke atas, istirahat. Ingat, saat kita jalanin bisnis, itu nggak ada namanya langsung berhasil. Pasti ujung-ujungnya Anda gagal dulu. Nah, dari gagal, Anda belajar untuk berhasil. Kebanyakan orang takut untuk gagal, jawabannya salah. Sebenarnya dari kita gagal, itu kita belajar untuk menjadi lebih berhasil. Ya, mungkin banyak orang dengar kata motivator. Ya, kita harus mulai bisnis, kita pasti berhasil, kita pasti sukses, kita harus punya impian yang besar. Benar, jawabannya benar. Cuma, hidup nggak seindah kata motivator. Yang Anda harus lakukan adalah Anda siap terlebih dahulu, Anda siap untuk gagal, dan tentunya Anda siap untuk memperbaiki sampai Anda berhasil. Pesan saya cuma satu buat teman-teman yang bisnis, action, jalan saja. Gak usah dulu pikir yang lain-lain, jalan saja. Karena pada saat kita jalan, ketemu nanti solusinya, ketemu masalahnya, ketemu juga solusinya. Karena Allah sudah memberikan kita satu paket masalah sama solusi. Serius. Jalan saja, karena nanti karena kalau kita tidak, saya tidak bisa sampai titik ini kalau saya tidak jalan gitu, tidak bergerak, tidak move, tidak ada pergerakan. Kalau cuma tinggal di rumah duduk diam gitu, tidak ada. Misalnya gini, ada orang ngomong sama gue hari ini nih ya, Ji, gue mau lu stand up di acara yang lagi gue kerjain. Terus gue tanya sama dia, kerjaannya di mana, seperti apa, penontonnya siapa aja, dan berapa lama. Terus dikasih tahu sama dia, kerjaannya A, B, C, D, E, durasinya 30 menit. Terus dia bilang, harga temen ya, Ji. Gue langsung kasih angka, dar. Reaksinya biasanya, wah gede banget. Emang harga normalnya berapa? Gue kasih tahu, harga normalnya di bawah harga temen yang tadi gue kasih. Dia minta harga teman, gue kasih sekian. Dia tanya harga aslinya, gue jawab sekian. Terus dia nanya, kok harga temennya lebih mahal daripada harga normal? Terus gue bilang, soalnya biasanya temen gue selalu menghargai gue
lebih tinggi dari orang lain yang nggak gue kenal. Let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyonce had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Pasti yang gue bilang gini, bisnis itu pasti rugi. Betul, pasti rugi dulu. Resikonya kaya. Resikonya jadi kaya. lo harus tahu. Jadi kalau lo bilang bisnis pasti untung, jangan bisnis deh. Jangan. Jadi begitu bisnis lo tahu, gue udah siap rugi. Gitu. Nah kalau lo udah mentalnya kuat gitu, lagi rugi, lagi nggak laku, ya lo udah tahu udah pasti rugi. Gitu. Jadi dibalik tuh mindsetnya gitu. Jadi betul. harus berani rugi gitu. Kalau lo udah pengen, gue takut rugi ini ya, tapi jangan bisnis. Oke. Yang benar bisnis dulu atau cari modal dulu sih? Kalau lu mikirnya cari modal, selamanya bisnis lu nggak akan pernah jalan karena modal lu nggak akan pernah kekumpul. Jadi yang benar bisnis aja dulu, mulai jalanin aja dulu sekarang, kerjain terus sambil belajar, evaluasi sampai berhasil. Kalau masih muda, menunda kesenangan terlebih dahulu. Sabar, jadi jangan tampak kaya di awal-awal, tapi tuanya sengsara. Jadi lebih baik di awal itu disiplin menyisihkan. Terima duit berapapun sisihkan, terima duit berapapun sisihkan. Terus investasi yang paling menghasilkan adalah investasi leher ke atas. Belajarlah segala macam investasi. Orang-orang yang kaya, itu uangnya kerja, bukan dia yang kerja. Jadi saya tidak akan pernah bangun ini, saya tidak pernah punya mobil Rolls Royce, tidak pernah punya hal-hal yang ini mau keliling dunia, enggak. Sebelum pasif income saya cukup untuk membiayain. Jadi sabar dan disiplin, sadis. Tantangan terbesar dalam bisnis apa sih, Jik? Nggak ada, menurut saya. Nggak ada? Saya udah biasa susah. Menurut saya, pandemi ini dibilang tantangan besar, enggak. Malah di masa pandemi ini, saya malah banyak inovasi. Saya menunjukkan kepada teman-teman saya, terutama teman-teman Bali dan pengusaha Bali, saya nggak boleh menyerah di masa pandemi. Saya harus bangkit, saya harus bisa. Kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku. Saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya nggak punya uang. Saya hanya duduk ke sana, saya numpang baca. Terus saya pulang. Saya bacain buku bagaimana jadi orang sukses. Sebenarnya nggak perlu baca buku lagi. Karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa jujur. Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua. Dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Jangan memulai bisnis kalau motivasinya mencari uang. Jangan mulai bisnis. Kalau motivasinya, kenapa kamu berbisnis? Saya mau kaya. Wah, susah kaya. Karena kebanyakan business owner di luar sana tidak memulai bisnis karena pengen mendatangkan uang. Mereka kebanyakan memulai bisnis karena motivasi yang lain. Please, jangan bisnis untuk cari uang. Karena ketika motivasi Anda mencari uang, Anda akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Kalau Anda promosi, ya, Anda berperan sebagai seorang sales, berperan sebagai marketer. Pekerjaan sales itu adalah pekerjaan yang sangat tidak dipercaya. Coba jangka berapa dia? Dia orangnya politisi. Jadi kalau Anda jualan sama orang, itu 90% tidak dipercaya sama itu. Bagus gini Pak, pokoknya ini di klinikku saya ini gigiku langsung putih gitu. Tidak dipercaya. Karena memang menurut data, marketer itu, sales itu adalah profesi yang paling tidak dipercaya sama customer. Sebaliknya, apa yang paling dipercaya? Dokter, kemudian pemadam kebakaran. Kenapa dipercaya? Value apa yang dimiliki sama seorang dokter, pemadam kebakaran sama guru sampai dia dipercaya? Dia expert, atau bahasa kerennya itu ini kosakata baru ya, silahkan diingat-ingat. Namanya authority-nya bagus. Kalau kita sudah punya authority itu kayak dokter tuh kalau ditanya, sakit apa kan ini dok? Cuma doang kayak ini, suruh mau kosa aja. Kita percaya toh, karena tinggi sekali authority-nya, nggak bisa ditolak itu.
that's why bisnis susah loh. Karena banyak banget naik turunnya dan lu harus stay sane. Maksud gue tuh kayak nggak jadi orang gila pas lagi di bawah gitu. Itu tuh susah loh. Mungkin ini salah satu alasan kenapa bisnis itu susah. Bahkan kata Elon Musk aja, untuk jadi entrepreneur tuh bukan harus pinter tapi harus punya pain tolerance yang tinggi. Jadi bisa mentoleransi rasa sakit yang sangat tinggi gitu. Kesempatan tidak datang kedua kali. Ketika ada kesempatan, bukan kesempatan yang harus beradaptasi ke kamu, tapi kamu harus beradaptasi kepada kesempatan. Jadi walaupun saya nggak suka bidangnya, tapi kita bisa menghasilkan uang, kita bisa mencetak uang, bisa mencetak kesuksesan, why not? Betul. Anak muda itu berani coba, nggak takut gagal, berani ambil resiko. Dan kita butuh anak-anak muda yang selalu mau terus nyoba lagi sampai berhasil. Jadi negeri ini tuh butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang punya keberanian dan punya kemauan untuk terus mau coba sampai berhasil. Tips buat entrepreneur, jangan fokus kepada bisnis modelnya, jangan fokus kepada apa yang orang lakuin di luar, fokus kepada masalah yang dialami banyak orang. Kalau masalah itu tidak dialami banyak orang, ya bisnisnya segede gitu. Kalau masalah itu dialami banyak orang, ya kesempatannya segede gitu. Fokus kepada masalahnya, fokus kepada apa masalah yang konsumer itu hadapi. Jangan fokus kepada business model, monetization ini, enggak. Masalahnya dulu. Ada nggak masalah? Lalu pertanyaan kedua, bisa nggak gue pecahkan masalah ini melalui suatu produk teknologi? Self-talk menentukan tindakan kita. Tindakan kita menentukan habit atau kebiasaan kita. Kebiasaan kita menentukan pola pikir kita menentukan self-talk kita. Jadi, kalau kita mau merubah pola pikir kita, yang kita ubah adalah self-talknya dulu, gitu. Jadi self-talk adalah kita bisa, kita mampu, ini mudah, ini sekarang, ini segala macam kita lakukan itu. Itu akan merubah kita punya habit gitu ya. Konsistensi itu penting sekali sih Putri. Bahwa kita boleh punya mimpi besar, tapi kuncinya itu balik ke konsistensi. Kalau saya sih sering sebutnya, kalau bermimpi itu harus bermimpi dengan mata terbuka. Artinya yang kamu mimpikan, pikirkan, ucapkan, dan lakukan itu harus konsisten. Kadang orang mimpinya A, tapi dia mikirnya itu B. Terus dia yang dia ucapin C, tapi yang dia lakukan D gitu. Nah itu susah tuh. Sukses bukan sekedar punya uang banyak, tetapi sukses itu adalah ketika kita bisa membuat orang lain punya harapan. Bukan keadaan yang menentukan kesuksesan, tetapi perjuangan. Iya, perjuangan yang tidak kenal kata lelah. Tidak belajar bisnis ya? Untuk apa sih? Jual telur mesti belajar bisnis. Orang mau jual telur belajar bisnis, itu namanya gila ini. Nanti dimarahin sama konsultan-konsultan bisnis loh. Ya, saya nggak pernah konsultan apa sih artinya, Andy? Tempat orang berkonsultasi. Semua konsultan itu dia memberikan konsultasi kepada orang yang dia sendiri tidak bisa lakukan. Dia jadi konsultan. Kalau dia bisa lakukan, dia nggak bisa jadi konsultan. Itu pengertian konsultan buat saya. Dia nggak bisa. Pernah nggak sih lu ada di fase dimana lu ngerasa lu udah baik banget sama orang, lu udah kasih yang terbaik buat orang itu, tapi lo malah dikecewain. By the way, ini konteksnya bukan untuk pacar ya, tapi untuk siapapun. Menurut gue, bukan berarti dia jahat karena ngecewain kita. Malah mungkin mereka nggak sadar kalau hal yang mereka lakuin itu ngecewain kita. Kadang bukan kita yang kurang baik, tapi memang manusia pada dasarnya tidak pernah puas. Hidup harus terus berjalan. Kecewa itu wajar. Tapi bangkit dari kekecewaan adalah hal yang luar biasa. Pernah gak sih lu ada di fase dimana lu ngerasa lu udah baik banget sama orang, lu udah kasih yang terbaik buat orang itu, tapi lu malah dikecewain. By the way, ini konteksnya bukan untuk pacar ya, tapi untuk siapapun. Menurut gue, bukan berarti dia jahat karena ngecewain kita. Malah mungkin mereka nggak sadar kalau hal yang mereka lakuin itu ngecewain kita. Kadang bukan kita yang kurang baik, tapi memang manusia pada dasarnya tidak pernah puas.
Hidup harus terus berjalan. Kecewa itu wajar. Tapi bangkit dari kekecewaan adalah hal yang luar biasa. Lu nggak apa-apa jatuh, lu rasain lu jatuh, lu rasain lu di bawah. Tapi supaya lu tahu ketika di bawah nggak enak, lu bisa bangkit ke atas dan lu bisa bikin orang-orang di sekitar lu nggak pernah jatuh seperti yang lu alamin, dan lu bisa, ketika lu bisa bangkit, lu bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Kalau dia mengalir, maka dia akan memberikan kebaikan. Ketika dia tidak memberikan kebaikan, artinya dia masih tergenang, merusak. Itu pengangguran. Orang yang diam. Sibuk itu asik tuh. Dan sibuk ini tidak melulu tentang uang. Salah pola pikirnya. Yang penting tuh gerak aja, kerja aja, keluar dari zona nyaman, kerja saja, jangan pikir uangnya dulu. Bikin dulu, gak usah pikir uangnya dulu. Yang penting bergerak, tidak nganggur, tidak jadi air yang menggenang yang merusak sekelilingnya. Perkaya dirimu agar kamu bisa berbuat baik, atau setidaknya kamu tidak menyulitkan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Buat lo yang masih mikir bahwa lo gak pernah bisa berubah, buat lo yang mikir kayak udahlah hidup gue udah jadi sampah, nih lo lihat ya, ini dulu gue, sekarang ini gue juga dulu mikir gue gak pernah bisa berubah dan bener-bener buntu, kayaknya gak bisa ngeliat jauh ke depan, bener-bener gue cuman liatnya gue rusak, gue hancur, dan gak ada harapan dan gak ada kayak sesuatu yang baik yang gue lihat dari hidup gue. Tapi waktu itu gue cuman mengambil satu langkah gini, oke Tuhan, gue mau belajar percaya selangkah demi selangkah. Akhirnya gue gak ngeliat masa depan, gue gak peduli sama masa depan gue cuma peduli sama hari ini. Gue mau belajar percaya dan melangkah pelan-pelan. Dan akhirnya hari ini Tuhan percayakan gue untuk menuntun orang-orang untuk melangkah selangkah demi selangkah. Wow, yuk bangkit. Kalau gue bisa, lu juga pasti bisa. Teman-teman, masa lalu itu memang tidak mudah untuk dilupakan. Masa lalu itu memang tidak mudah untuk dilupakan. Tapi minimal kita berusaha untuk memaafkan masa lalu. Itu tugas kita. Teman-teman kalau mau berusaha, Ustadz saya nggak bisa lupa, tetap keingetan terus, memang begitu adanya. Dan kita tidak diperintahkan untuk melupakan, kita hanya diperintahkan untuk memaafkan masa lalu. Dengan cara apa? Menutup semua memori yang pernah terjadi dan membuka lembaran baru untuk menemukan cerita-cerita baru dan mendapatkan ketenangan baru. Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Dia akan berdiri lagi, dijatuhkan lagi, berdiri lagi, dijatuhkan lagi, berdiri lagi, berdiri lagi, berdiri lagi. Betapa indah kisah cinta kita yang dulu, berbagi cerita semua tentang kita. Tapi kini kau tak lagi seperti yang dulu, kau telah berubah padaku. Sakit, sungguh sakit, kau hianati kisah cinta suciku. Tak pernahkah engkau menyadari itu, buatku terjatuh. Paling suka sih direndahkan. Kenapa? Buktiin nanti sama dia. Saya tuh kalau dari rendahkan dalam hati saya tuh kayak, lihat lo ya nanti lo ya, gua akan lebih gitu. Sampai keluarga saya aja digituin sama saya. Karena waktu itu saya nggak lulus ya. Jadi kalau masuk ke kamar papa tuh kayak awkward gitu, kayak kita bukan siapa-siapa lah, tapi di sini saya nanti lihat lo ya. Gue paling sukses ini, lihat. Kamu ngandelin siapa buat sukses? Orang dalam, orang tua, saudara,
Emang punya? Kalaupun punya dan kamu sukses, kamu tidak akan nyaman dalam bayang-bayang mereka. Ayo bangkit. Perbaiki pola pikir, asah kemampuan, dan rintislah jalan sukses versi dirimu sendiri. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. When it hurts, but it hurts so good, do you take it? Negara kita yang katanya negara Pancasila sekarang menjadi negara Pancasila. 1. Ketuhanan yang maha hormat. 2. Kemanusiaan yang adil bagi para birokrat. 3. Persatuan para investor. 4. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat penindakan dalam permusyawaratan diktatorial. 5. Keadilan sosial. Dulu kau sudah dapat kesempatan dan kau gagal. Kau harus berhenti hidup di masa lalu. Hadapilah SpongeBob, kau hanya melukai hatimu.